Melanjutkan video sebelumnya, gerbang menuju alam rahasia pun sudah terbuka lebar, dan sudah bisa dimasuki. Ngomong-ngomong, alam rahasia berlangsung selama 2 hari, setelah waktunya habis, kalian akan diteleportasi kembali. Tidak perlu mencari sampai dalam, cukup fokus pada bagaimana menjadi lebih kuat. Dan orang-orang pun langsung memasuki gerbang tersebut. Qin Haoran berjalan dengan santai, sambil merendahkan semua orang yang ada di sana. Mereka adalah sekelompok sampah, dan mereka masih ingin menjadi lebih kuat. Ningtian terus memperhatikan gelagat Qin Haoran, yang sangat angkuh. Dia sangat sombong, pergi dan curi kudanya, menurutku kudanya cukup bagus. Yukin menanggapi perkataan Ningtian, meskipun saranmu itu bagus, tapi aku, Yukin, murid dari Sekte Piao Miao, jadi bagaimana aku bisa melakukan hal-hal seperti mencuri kuda, dan merampas milik orang lain? Padahal kuda milik Yuan Bao aja dia yang nyolong. Lanjut Ningtian berkata, Sekte Piao Miao, belum pernah mendengarnya. Putri Yueling, apakah kamu juga? Yueling pun menjawab perkataan Ningtian, sekalian menjelaskan. Ya, tapi Sekte Piao Miao tidak ada di domain Tianling. Tapi itu berada di domain langit di sebelah domain Tianling, yang jauh dari kerajaan ilahi tertinggi, wajar jika rekan Tao Ning Suai tidak mengetahuinya. Jadi begitu, setelah selesai menjelaskan, Yueling pun mengajak mereka semua untuk bergegas menuju alam rahasia. Ayo pergi, saatnya kita masuk. Ningtian bergumam di dalam hatinya. Dia jelas seorang putri dari kerajaan teratas, mengapa dia bergabung dengan Sekte Piao Miao jauh di bawahnya? Lupakan saja, aku akan mengetahuinya nanti. Ningtian pun mengikuti Yueling masuk ke alam rahasia dengan santai. Setelah Ningtian melangkahkan kaki dan melewati portal tersebut, dia sangat terkejut melihat suasana sekitar. Ini adalah alam rahasia tertinggi. Gerbang tersebut melayang di udara, dan Ningtian tidak siap dengan situasi ini. Ningtian pun terjatuh ke bawah sangat keras, sampai asap mengepul di sekitarannya. Terlihat tanahnya sampai jebol, saking kerasnya Ningtian membentur daratan. Kakak senior, pria jelek ini tidak akan mati, kan? Sepertinya, rekan Tao Ning Suai, meskipun kamu tidak berhasil membantu, tetapi karena aku sudah berjanji, ketika alam rahasia berakhir, aku pasti akan membakar beberapa uang kertas untuk menghormatimu. Udah wajahnya jelek, baru juga masuk di alam rahasia udah nyium tanah. Ah, maafkan aku karena ceroboh tadi, badanku sakit sekali. Yaokin sangat panik melihat Ningtian masih bisa berdiri kembali tanpa terluka, dia menjerit sangat keras. Hantu, Ningtian memastikan wajahnya, takut topengnya rusak. Untungnya, wajahku menyentuh tanah terlebih dahulu, kalau tidak aku akan hancur. Yueling sangat terkejut, dengan ketahanan fisik Ningtian yang di luar nurul. Rekan Tao Ning Suai, apakah kamu baik-baik saja? Lanjut dia bergumam di dalam hatinya. Pada ketinggian ribuan meter, dia yang berada di ranah Earth King, menghantam tanah dengan kuat, tapi dia tidak terluka sama sekali. Panel sistem pun muncul dan memberitahukan. Anda mengejutkan Putri Yueling. Anda mengejutkan Yukin. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah Beastamer Call. Beastamer Call telah ditingkatkan, dan sekarang Anda dapat mengendalikan monster tingkat keempat. Lanjut Ningtian berkata di dalam hatinya. Monster tingkat keempat setara dengan kultivator di ranah Earth King. Jika aku bisa mengendalikannya, bukankah itu luar biasa? Hadiah ini tidak sia-sia. Lalu Ningtian tertawa sangat keras, dan berkata kepada mereka berdua, aku tidak apa-apa, jadi ini alam rahasia tertinggi, auranya jelas lebih kaya daripada di luar. Benar, tempat ini sangat cocok untuk berlatih. Tiba-tiba Ningtian terkejut setelah dia menoleh ke arah belakang Yueling dan Yukin. Apa itu? Monster kah? Yueling pun mentertawakan Ningtian, yang tidak tahu apa-apa tentang alam rahasia. Bukan, ini adalah Jenderal Iblis, yang dibunuh oleh leluhur kerajaan ilahi tertinggi ratusan tahun yang lalu, dia kemudian diukir menjadi patung batu dan ditempatkan di sini. Jenderal Iblis, Ningtian bertanya kepada sistemnya. Sistem, kenapa aku tidak tahu kalau ada iblis di dunia ini? Panel sistem pun muncul dan menjelaskan. Tuan rumah, Anda hanyalah karakter kecil, dunia Tianxuan dalam pikiranmu sangat tidak terbayangkan. Lalu Yueling berkata kepada Ningtian, rekan Tao Ning Suai, kamu pasti memiliki latar belakang karena hubunganmu dengan putra suci Tianbao, mungkinkah kamu tidak tahu tentang Jenderal Iblis dari klan Iblis?
Ya, kenapa kamu tidak tahu tentang itu? Apa kamu bukan berasal dari sini? Dengan wajah berkeringat, Ningtian pintar cari-cari alasan. Aku biasanya hanya fokus pada kultivasi dan jarang peduli dengan urusan duniawi. Yueling pun memberitahukan kepada Ningtian. Di dunia Tianxuan, ada ribuan ras, tetapi setelah kekacauan yang gelap, situasi terpecah menjadi 3 ras, manusia, monster dan iblis. Masing-masing melindungi wilayahnya sendiri. Misalnya, domain Tianling dimiliki oleh umat manusia. Di domain langit, didominasi oleh iblis dan monster. Jenderal iblis dari klan iblis, sebanding dengan kaisar agung dari ras manusia. Yukin ikut berkata, aku sangat iri dengan domain Tianlingmu, ini tidak seperti domain langit kami. Sesekali aku harus keluar untuk melakukan misi sekte, dan memusnahkan klan iblis. Begitu ya, terus kekacauan yang gelap apa itu? Aku juga kurang paham soal ini, begitulah yang tercatat di buku-buku kuno. Itu sudah lama sekali, aku mendengarnya terjadi jutaan tahun yang lalu. Rekan Tao Ningsuai, setelah melewati patung ini, ada tebing Leiguan gudang di depan, hal yang aku cari ada di sana. Yueling dan Youqin berlari menuju tebing Lei. Terlihat ada air terjun yang cukup curam, dan di tebing tersebut terdapat pancaran aura guntur yang sangat kuat. Rekan Tao Ningsuai, ini sudah menjadi batas seberapa dekat kita bisa mendekat. Jadi apa yang harus aku lakukan? Rekan Tao Ningsuai hanya perlu melewati petir ini, dan mengeluarkan barang-barang di cahaya ungu itu. Terlihat bulatan guntur yang pekat dengan aura, tiba-tiba menyambar ke hadapan Ningtian dan yang lainnya. Memasuki tebing ini hanya mengandalkan tubuh fisik, sepertinya sedikit sulit. Pantas saja Putri Yueling tidak berhasil, petir-petir ini saja sudah cukup, untuk membuat kultivator ranah celestial menderita, belum lagi di tebing ini, terdapat petir ungu yang bahkan mengerikan, lebih dari guntur dan petir biasa. Yukin yang sedikit ragu-ragu berkata kepada Yueling, kakak senior, apakah kita benar-benar akan melakukan hal ini? Akan sangat buruk jika pria jelek ini terkena, pasti akan hangus. Mendengar perkataan Yukin, Yueling pun jadi sedikit ragu dan khawatir kepada Ningtian. Meskipun kamu tampil baik di 9 tangga Fengli, kamu masih berada di ranah Red King. Berusahalah sebaik mungkin, meskipun kamu tidak berhasil, aku akan tetap memberimu buah hati guntur, yang aku janjikan padamu. Dengan gagah berani dan penuh percaya diri, Ningtian berjalan menuju guntur tersebut. Aku tidak suka berhutang budi, karena aku sudah setuju, mari kita lakukan dulu dan kemudian membicarakannya. Yueling dan Youqin sangat kagum, melihat keberanian Ningtian yang main terobos saja. Sebelum melewati guntur tersebut, Ningtian menoleh ke belakang, tiba-tiba muncul Pangeran Qin Haoran. Entah siapa yang begitu berisik, dan ingin merebut harta karun tebing Lei Guang. Ternyata itu adalah saudariku. Saudari Huang, mengapa kamu meminta orang yang di ranah Red King, untuk menjadi penolongmu? Mungkinkah dia adalah laki-laki yang kamu rawat? Dibawa ke tempat yang berbahaya seperti ini, apakah kamu tidak takut dia akan wafat di sini? Yue Mei, apa yang kau bicarakan? Mendengar penghinaan Yue Mei, membuat Ningtian sangat marah. Dia langsung menerjang ke arah perempuan itu, kedatangan Ningtian yang sangat cepat membuat Qin Haoran sangat terkejut. Dia sangat cepat. Ningtian membentangkan satu tangannya ke belakang, bersiap-siap untuk menggampar Yue Mei. Jika kau menyebarkan rumor yang tidak-tidak, kau akan menerima akibatnya. Apa kau mengerti? Yue Mei tidak berkutik, dia hanya terdiam tidak bergerak, karena Ningtian yang melesat tidak terduga. Lalu Ningtian langsung mendaratkan telapak tangannya di wajah Yue Mei. Terlihat tabokan Ningtian sangat keras, sampai Yue Mei tersungkur. Qin Haoran yang tidak terima perempuannya dianiaya, terlihat jelas raut wajahnya penuh dengan marah. Beraninya kau melakukannya di hadapanku, kau mencari kuburanmu sendiri. Memulai konflik dengan Pangeran Qin Haoran. Qin Haoran menerjang langsung, untuk membalas gamparan Ningtian kepada Yue Mei. Namun dengan kecepatan Ningtian, dia bisa langsung menjaga jarak dari serangan Qin Haoran. Dan Qin Haoran hanya memukul angin. Qin Haoran sangat terkejut, dia menatap tajam ke arah Ningtian. Apa? Bahkan pada jarak sedekat itu, dia dapat menghindarinya. Bukan hanya Qin Haoran, Yueling dan Yukin juga terkejut. Dia sebenarnya bisa menghindari serangan dari Qin Haoran. Panel sistem pun muncul dan memberitahukan. Anda mengejutkan Pangeran Qin Haoran.
Anda mengejutkan Putri Yueling dan Yukin. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah bakat musik, lagu untuk mengatasi kesengsaraan Guntur. Penjelasan, gunakan Gukin untuk menggunakannya, yang dapat menyerap sajak Guntur ilahi, Dao dalam kesengsaraan Guntur. Ningtian tersenyum, karena mendapatkan hadiah yang sangat dibutuhkan sekarang. Aku tidak menyangka, mendapatkan hadiah yang tidak terduga. Terlihat dampak dari gamparan Ningtian, membuat Yuemei babak belur seperti badut ulang tahun. Saudaraku, lihat wajahnya, cepat hajar orang ini sekarang juga. Melihat kemampuan Ningtian, membuat Qin Haoran sedikit ragu untuk melawannya. Bocah ini sama sekali tidak sederhana, aku belum mendapatkan harta karunnya, jadi bertarung dengannya pasti akan menghabiskan kekuatanku. Biarkan saja dia memasuki tebing Lei Guang, untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejak harta karun itu. Yueling, karena kita saudara, dan anak ini milikmu, aku tidak keberatan membiarkan jalan. Jika dia bisa melewati tebing Lei Guang ini sendirian, bagaimana kalau membiarkan masalah ini berlalu? Ningtian yang menjawab perkataan Qin Haoran. Oke, aku setuju. Lanjut Ningtian bergumam di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, dia adalah pangeran tertua kerajaan ilahi tertinggi. Jika aku menyinggung kerajaan ilahi tertinggi, itu akan menyebabkan masalah bagi istriku. Jika aku bisa melewati tebing Lei Guang ini sendirian, membiarkan masalah ini berlalu. Terlihat Qin Haoran merencanakan sesuatu yang buruk. Nak, meskipun kau memiliki beberapa keterampilan rahasia, kau masih berada di ranah Earth King, dan kekuatan Lei Guang cukup untuk membinasakanmu ribuan kali. Ningtian pun berjalan menuju guntur kesengsaraan dengan penuh percaya diri. Ningtian terlihat tampil sangat keren, meski wajahnya bad looking, bersiap untuk melewati tebing Lei Guang. Orang jahat itu terlihat sangat santai. Itu baru tahap awal, jika melangkah lebih dalam lagi, kekuatan dari petir akan menjadi kuat. Lanjut Ningtian bertanya kepada sistemnya. Sistem, apakah benar ada leluhur tertinggi di sini, yang meninggalkan guntur ilahi Daoyin? Panel sistem pun memberitahukan, iya, tuan rumah bisa menggunakan bakat musiknya, hanya satu lagu untuk mengatasi kesengsaraan guntur, Anda dapat merasakan dan menyerapnya. Ini sederhana. Lanjut Ningtian langsung mengeluarkan Gukin surgawinya. Keluarlah Gukinku. Yueling dan Yukin memperhatikan Ningtian dari kejauhan. Apakah dia memiliki dao musik? Dia benar-benar mengeluarkan senjata surga. Rekan Tao Ningsuai sebenarnya tidak sesederhana itu. Tidak berlama-lama lagi, Ningtian langsung mengaktifkan kesengsaraan guntur. Terlihat pancaran aura berwarna kuning keemasan langsung melonjak, sampai menembus ke atas langit. Begitupun guntur kesengsaraan yang berwarna biru, dan membentuk seekor naga menatap tajam ke arah Ningtian. Fenomena tersebut membuat Yueling sontak terkejut. Itu adalah Daoyun guntur ilahi. Dia benar-benar mengaktifkan sajak guntur, yang ditinggalkan oleh leluhur tertinggi dalam kesengsaraan guntur. Terlihat ada juga orang lain yang memperhatikan aksi Ningtian, yang akan mencoba melewati Daoyun guntur ilahi. Mengendalikan naga guntur petir dengan guntur tidaklah sederhana, sungguh luar biasa. Orang itu pun mendarat di area tersebut, dan dia pun ikut menyaksikan Ningtian, yang sedang menahan serangan Daoyun guntur ilahi. Terlihat benturan kekuatan yang sangat dahsyat, membuat alam di area tersebut menjadi gelap, hanya diterangi oleh aura yang sedang berbentrokan. Yueling berkata kepada orang yang baru saja datang. Bahkan putra suci Xiao Yao pun terkejut. Naga petir ini sangat kuat, sehingga, mungkin berhubungan dengan harta karun legendaris. Tentu saja aku tidak akan melewatkannya. Qin Haoran yang sudah mempersiapkan rencana buruknya, ia menatap tajam. Jika harta karun legendaris benar-benar muncul, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Kembali lagi ke posisi Ningtian, yang terus-menerus diterpa oleh Daoyun guntur ilahi, dia melindungi tubuhnya, dengan teknik yang baru dia dapatkan dari sistem. Guntur dan petir ini tertarik oleh suara Gukin, dan mereka semua berkumpul. Kalau begitu, akan aku tangkap saja semuanya dengan sekaligus. Ningtian terus memainkan musik kopi lambada, keterampilan untuk menyerap guntur tersebut. Terlihat guntur dan petir yang menyatu, menjadi tekanan yang semakin kuat, lalu menghujam barier Ningtian. Namun Daoyun guntur ilahi dari tebing tersebut, diserang oleh gunturnya Ningtian, sehingga sedikit demi sedikit guntur itu pun terkikis dan melemah. Aneh, kenapa guntur dan petir itu tampak semakin mengecil?
Dia sedang menyempurnakan naga kesengsaraan Guntur. Semua orang nampak terkejut dengan fenomena tersebut. Dia sebenarnya ingin menyerap Daoyun Guntur ilahi, yang ditinggalkan oleh leluhur tertinggi. Apakah benar yang dikatakan paman ketiga, dia sebenarnya telah melangkah ke tangga ke-9 Fengli? Terlihat Ningtian semakin cepat memainkan dao musiknya, sampai aura yang terus-menerus menyerang Daoyun Guntur ilahi, kewalahan ditekan oleh naga Guntur Ningtian. Sampai di satu titik Ningtian memusatkan aura di telapak tangannya, dengan satu tarikan nafas, ia langsung menghentakkan kekuatannya, membuat terpicunya panel sistem. Selamat kepada tuan rumah, karena telah menyerap Guntur ilahi, dan membawa jalur angin dan Guntur ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, dengan pencapaian jalur angin dan Guntur disimpan, tuan rumah dapat menguasai metode serangan Guntur yang kuat. Lanjut panel sistem memberitahukan, Anda mengejutkan Pangeran Qin Haoran, Yueling, Yukin, dan Zugeyu. Tuan rumah meraih pencapaian tingkat tinggi, satu lagu Guntur kesengsaraan. Hadiah yang diterima tuan rumah adalah kartu pengalaman Kaisar Agung. Penjelasan, setelah digunakan, Anda bisa mendapatkan kekuatan Kaisar Agung selama 2 hari. Setelah digunakan kartu tersebut langsung expire. Hadiah ini lumayan. Lanjut Ningtian menatap tajam ke arah puncak tebing Lei Guang, terlihat ada pusat kilatan listrik di atas sana. Pasti itu yang diinginkan Putri Yueling. Ningtian pun tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung terbang menuju puncak tebing tersebut. Ningtian sudah sangat dekat jaraknya, dengan pusat kilatan listrik tersebut, lalu Ningtian langsung mengambilnya dengan tangan kosong, tanpa diselimuti aura apapun. Pancaran listrik tersebut masih memberontak dan terus menyengat Ningtian. Masih ingin melawan, Ningtian mencengkramnya sangat kuat, dan listrik tersebut pun takluk oleh Ningtian. Bagus. Terlihat yang memancarkan kilatan listrik itu adalah sebuah buku teknik yang bernama Guntur Surgawi. Teknik tingkat bumi, Guntur Surgawi. Ternyata Yueling ingin mempraktekkan Guntur ilahi. Lalu Ningtian pun bergegas turun dari puncak tebing itu, dan berteriak keras. Putri Yueling, aku mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba tekanan di area sekitar menjadi sangat kuat, dan Ningtian langsung menoleh ke arah belakang. Putri Yueling yang khawatir dengan situasi Ningtian, dia refleks berteriak sangat keras. Ning Xuai, hati-hati. Qin Haoran tersenyum menyeringai. Mungkinkah itu harta karun legendaris? Setelah Ningtian menoleh ke belakang, sontak dia langsung sangat terkejut. Terdengar ada suara yang berkata dari dalam pusaran portal di belakang Ningtian. Puluhan ribu tahun, akhirnya ada seseorang yang mampu membangkitkan jiwa kaisar, yang kutinggalkan di alam rahasia tertinggi. Terlihat sosok kakek tua yang menyebut dirinya leluhur tertinggi. Kedatangan sosok tersebut, sontak membuat semua orang berlutut di hadapannya, terkecuali Ningtian. Salam leluhur tertinggi. Sosok kakek tersebut menatap tajam kepada Ningtian. Mengapa kau tidak berlutut saat melihatku? Ningtian berkata sedikit arogan. Hanya sisa jiwa belaka, ingin aku berlutut. Bermimpilah. Dan video pun bersambung. Nantikan video selanjutnya. Kota Shenzhou sedang waspada.